Pemirsa, saya akan menyapa Tuan Guru Bajang atau Pak TGB yang saat ini bergabung bersama kami dari luar studio. Pak TGB, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Roy dan pemirsa Metro TV dimanapun berada. Akhir-akhir ini kita banyak sekali melihat ada black campaign, kampanye hitam dan juga fitnah yang tidak hanya ada di dunia nyata namun juga dunia maya begitu. Terakhir adalah yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, sebelumnya ada di Karawang, Jawa Barat. Nah, terkait dengan yang terakhir di Makassar, ada yang diduga merupakan kader PKS dengan menggunakan atribut PKS mengatakan bahwa pelajaran agama tidak akan ada di bawah pemerintahan Joko Widodo. Di saat pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi menentukan hari santri begitu. Kemudian sowan ke pesantren-pesantren, mengundang ulama dari berbagai wilayah di Indonesia, yang terakhir adalah dari Aceh begitu. Kenapa anti-Islam dan juga narasi-narasi berita bohong seperti itu yang berhubungan dengan Islam selalu dihajar, selalu diberikan kepada Joko Widodo, Pak TGB? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya fitnah itu tidak hanya akhir-akhir ini. Kita sudah lama ya mendengar banyak sekali fitnah yang dialamatkan kepada Pak Jokowi. Dulu bahkan sampai kalau kita tarik ke belakang kan dari 2014. Jadi fitnah terkait dengan agama beliau, terkait dengan ideologi dan tuduhan-tuduhan yang ternyata sekarang terbukti bahwa itu semuanya tidak benar. Tentang kemusliman beliau, ternyata keseluruhan dari keluarga, orang dekat, sahabat, dan masyarakat Solo juga tahu bahwa beliau adalah seorang muslim dari keluarga muslim. Kemudian tuduhan-tuduhan lain terkait dengan afiliasi ideologi macam-macam ternyata terbukti tidak benar. Nah, kemudian fitnah itu sekarang berkembang kepada hal-hal lain ya. Kalau di Karawang misalnya ada terkait dengan pelarangan azan atau kemudian tidak bisa menggunakan kerudung ya, dan beberapa hal-hal lain, itu sebenarnya menurut saya sangat absurd ya Mas Rory. Kenapa saya katakan absurd? Karena Pak Jokowi ini kan bukan orang yang belum pernah memimpin. Beliau ini manusia historis, artinya ada rekam jejak, dan kepemimpinan beliau kan tidak hanya ketika menjadi presiden. Ya, beliau memimpin sejak di Solo, 2 periode menjadi wali kota. Kan kalau ada misalnya kecurigaan tentang beliau punya kebijakan-kebijakan yang tidak ramah kepada umat, kan bisa diuji. Coba kita lihat ketika beliau memimpin di Solo, ada nggak kebijakannya yang kemudian dianggap mendiskriminasi umat Islam? Setelah kita cek ternyata tidak ada. Kemudian 2 tahun memimpin Jakarta sebelum menjadi presiden, kita lihat juga kebijakan-kebijakan beliau tidak ada yang meminggirkan umat. Nah, kemudian yang terakhir 4 tahun lebih beliau menjadi presiden, itu tidak ada satupun kebijakan yang katakanlah diskriminatif atau meminggirkan umat. Justru sebaliknya, kebijakan-kebijakan beliau itu banyak yang berupa pemberdayaan dan juga pro terhadap umat. Baik, Pak TGB, ini narasi bahwa Pak Jokowi anti-Islam, anti umat begitu, apakah menurut Anda ini bentuk keputusasaan di tengah elektabilitas Pak Jokowi yang menurut beberapa lembaga survei terakhir, salah satunya adalah LSI Denny Ja yang terakhir kemarin mengeluarkan survei, elektabilitasnya semakin tinggi, bahkan di wilayah-wilayah yang kemarin pada waktu Pilpres 2014 Pak Jokowi tidak terlalu doing well di sana. Saya menghindarkan diri untuk menjudge ya bahwa ini satu bentuk keputusasaan. Tapi pola yang berulang dari hoax dan bahkan fitnah ya, yang sama sekali tidak ada basis kebenarannya di dunia nyata, itu menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi sesungguhnya selama ini telah memberikan ya satu bentuk kepemimpinan yang relatif bisa menghadirkan kemaslahatan. Nah, tentu tidak ada kata sempurna ya, karena kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam praktek kepemimpinan beliau baik di Solo, Jakarta, kemudian menjadi presiden selama lebih dari 4 tahun, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang nyata-nyata membawa atau menghadirkan kebaikan untuk umat ya, untuk bangsa, baik itu ekonomi, kemudian pendidikan, kesehatan dan hal-hal yang lain.
Tidak semuanya dilabelkan dengan kebijakan yang Islam, dinamakan Islam, tetapi yang mendapatkan manfaat dari kebijakan itu sebagian besar tentu adalah umat Islam. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa bahwa sebenarnya fitnah yang panjang sekali dengan durasi yang panjang sekali dengan beragam isu hoax dan fitnah itu bagi saya bukan sesuatu yang kebetulan. Ya. Nah, oleh karena itu saya mengajak ya siapapun kita untuk mari kita hentikanlah hal seperti ini dan silahkan kita mengecek rekam jejak dari masing-masing calon pemimpin ini. Pak TGB, menurut Anda bagaimana akseptabilitas masyarakat? Masyarakat dalam menerima hoax ini, apakah masyarakat sudah mulai bisa berpikir jernih, mulai bisa menyaring dan juga menimbang apa yang disampaikan ini merupakan tidak benar, atau masyarakat masih terbawa narasi bahwa Pak Jokowi anti-Islam dan anti-umat? Saya pikir seiring dengan waktu ya masyarakat juga sudah bisa lebih menilai. Dulu diperkirakan bahwa fitnah yang menyangkut pribadi beliau itu efektif, ternyata kemudian realitasnya berbanding terbalik dari itu. Artinya tidak benar dan masyarakat sudah tahu. Lalu kemudian beralih kepada kebijakan. Nah, kemudian kalau masyarakat agak cermat saja sedikit melihat bahwa ternyata kebijakan pun itu tidak sesuai dengan apa yang dihembus-hembuskan sebagai anti-Islam. Pada akhirnya menurut saya fitnah itu akan semakin tidak mendapat tempat. Tetapi tentu saja masalah fitnah ini adalah salah satu hal yang tidak akan semakin baik seiring dengan waktu. Artinya memang harus ada effort untuk menolaknya. Maka saya pernah menyampaikan bahwa kalau selama ini kita relatif permisif ya, artinya mendiamkan, membiarkan fitnah itu merajalela, saya pikir sudah waktunya kita sebagai anak-anak bangsa untuk menyuarakan ya bahwa hentikan fitnah itu dan mari kita berkompetisi dengan baik. Mari berkompetisi dengan rekam jejak dan program-program yang real untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat. Pak TGB, mungkin saya ingin Anda memastikan dan juga meyakinkan masyarakat terkait dengan berita-berita fitnah yang disampaikan bahwa di bawah Pak Jokowi nanti tidak akan ada lagi anak-anak mengaji, tidak akan ada lagi azan, tidak akan ada lagi pelajaran agama. Yakinkan kami bahwa itu tidak benar. Pak Jokowi ini bukan baru sekarang hadir di pentas politik. Beliau bukan ingin atau mau menjadi presiden sekarang, tapi beliau sudah memimpin kita selama lebih dari 4 tahun. Dan selama 4 tahun kepemimpinan beliau, penghayatan keislaman, pengajian-pengajian, kemudian juga kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian juga pelajaran atau institusi keagamaan, sekolah-sekolah keagamaan itu tersebar merata. Dan bahkan semakin banyak. Kehidupan keagamaan kita sangat dinamis. Dan bahkan ada hal-hal yang saya melihat di Indonesia pengamalan keislaman kita justru sangat lapang dan luas ya. Jauh lebih lapang dan luas dibanding tempat-tempat lain di negara-negara lain yang penduduknya mayoritas Muslim. Dengan kata lain, selama 4 tahun lebih kepemimpinan Pak Jokowi, tidak ada satu kebijakan pun ya, yang dihoaxkan atau difitnahkan itu yang punya basis kenyataan. Tentang LGBT misalnya, tidak ada satu kebijakan pun dalam 4 tahun lebih kepemimpinan Pak Jokowi yang memberi angin misalnya. Yang pro misalnya kan tidak ada sama sekali. Kemudian tentang berbusana muslimah sama sekali tidak ada. Bahkan ada institusi negara seperti misalnya di kepolisian yang kemudian akhir-akhir ini ada kut dari dress yang memungkinkan untuk menggunakan busana muslimah. Artinya justru penggunaan busana muslimah itu semakin banyak, semakin menyebar. Pendidikan keagamaan juga seperti itu. Jadi itu semua bisa diuji pada 4 tahun lebih kepemimpinan Pak Jokowi. Baik, Pak TGB mohon ditahan di situ terlebih dahulu. Kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali menyapa Tuan Guru Bajang. Pak TGB, Anda sempat menyatakan bahwa penuduh Jokowi mengkriminalisasi ulama ini seperti Ashabul Kahfi yang baru bangun. Apa maksudnya Ashabul Kahfi yang baru bangun?
Ya, sebenarnya itu adalah bagian dari ilustrasi yang saya sampaikan, Mas Rory, ya, bahwa kan sering sekali kriminalisasi ulama itu dicontohkan dengan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Nah, saya sampaikan secara faktual bahwa beliau jauh sebelum Pak Jokowi memimpin kan pernah diadili, kemudian dihukum dan menjalani hukuman penjara. Nah, pada saat itu ketika beliau menjalani proses hukum itu tidak ada yang bicara tentang kriminalisasi ulama. Nah, baru sekarang kemudian isu ini dimunculkan. Nah, itu sebabnya saya ambil ilustrasi Ashabul Kahfi itu yang tidur lama sekali baru kemudian bangun setelah 309 tahun tidur begitu. Artinya adalah bahwa basis objektif dari tuduhan itu menurut saya tidak kuat ya. Justru pada masa Pak Jokowi saya melihat bahwa ada upaya-upaya ya, tentu dengan semaksimal yang beliau mampu untuk mengkonsolidasikan agar kekuatan agama dan tokoh-tokoh agama itu bisa maksimal berperan di dalam pembangunan. Dan contoh yang terakhir ya tentu ketika beliau menggandeng Bapak Profesor Kiai Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden. Itu menurut saya satu langkah yang sangat kuat menunjukkan bahwa beliau meletakkan agama dan tokoh-tokoh agama dalam posisi sentral untuk bekerja bersama, berkhidmat membangun Indonesia. Di kacamata Anda, seperti apa keberpihakan dan juga dukungan Pak Jokowi terhadap madrasah dan juga pesantren? Saya pikir kalau tentang itu jawabannya insya Allah sangat kuat ya, dukungannya sangat kuat. Mulai dari penetapan hari santri, kemudian juga satu sisi yang selama ini agak dilupakan oleh banyak pihak, bahwa pondok pesantren itu adalah institusi yang juga bisa bergerak untuk membangun ekonomi umat. Tidak hanya bergerak dalam sektor pendidikan. Nah, kemudian dari kesadaran itu Pak Jokowi kemudian menggagas adanya bank wakaf mikro berbasis pondok pesantren. Dan kalau bank wakaf mikro ini kemudian bisa didiseminasi dengan sangat luas di pesantren-pesantren seluruh Indonesia, maka dalam pikiran saya, prediksi saya akan tumbuh kekuatan-kekuatan ekonomi berbasis pondok pesantren. Dan itu akan mengukuhkan, memperkuat arus yang tengah dibangun oleh Pak Jokowi untuk memperkuat desa dengan dana desa. Jadi ketika dana desa dengan ratusan triliun itu kemudian menghadirkan kekuatan ekonomi di tingkat desa, lalu pesantren-pesantren yang juga banyak di desa itu diberikan fasilitasi untuk bisa mengakses atau memiliki modal melalui bank wakaf mikro ya. Saya pikir itu akan menjadi bagian-bagian yang akan memperkuat pertumbuhan Indonesia yang lebih berkeadilan ke depan. Saya pikir itu inisiatif yang sangat baik dari Pak Jokowi menunjukkan keberpihakan beliau kepada pondok pesantren dan para santri. Pak TGB, ini bertahun-tahun Pak Jokowi difitnah bahkan menjelang pemilu Pilpres April nanti hampir setiap minggu selalu saja ada fitnah baru. Menurut kacamata Anda, kenapa Pak Jokowi tidak pernah membalas fitnah-fitnah itu? Ya, saya pikir beliau mungkin termasuk orang yang meyakini ya bahwa yang batil itu pasti akan hilang, akan lenyap. Oleh karena itu beliau tidak banyak bicara tentang itu. Nah, pada titik tertentu ketika beliau merasakan sudah perlu berbicara, beliau berbicara akhir-akhir ini, tapi itu pun secara proporsional. Intinya saya ingin mengajak ya kepada kita semua, termasuk saya, Mas Rory dan kita semua. Kan kita ini di Indonesia mengaku sebagai umat beragama. Kita ini katanya bangsa yang religius ya. Nah, saya mengajak kita semua kalau memang demikian, yuk kita ambil waktu dari hari-hari kita sejenak, dua jenak untuk membaca kitab suci kita. Bicara apa kitab suci tentang tuntunan bermasyarakat. Ada satu ayat dalam surah Al-Isra ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau berbicara sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Telinga, mata, dan akal budi akan ditanya oleh Allah. Nah, kalau kita pegang ayat ini sebagai masyarakat religius ya, non-muslim tentu dengan kitab sucinya masing-masing juga bisa mengambil inspirasi yang sama. Kita akan menjaga diri kita dari fitnah-fitnah seperti itu.
Apalagi fitnah yang menyangkut putra-putra terbaik bangsa ya. Tokoh-tokoh yang sekarang berkontestasi dalam kepemimpinan nasional kita. Baik, Tuan Guru Bajang Cendekiawan Muslim, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Talk.